Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain the simple present tense. Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan materi simple present tense. Before going to discussion, let me introduction. My name is Yani Nur Aini dengan NIM 19210128 dari kelas A2 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Simple present tense sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi, ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik. The simple present tense is asked to talk about the generators, habits, routines, and situations that are more or less permanent. Simple present tense digunakan untuk suatu kebenaran umum, kebiasaan dan rutinitas, dan situasi yang cenderung permanen atau tetap. Contoh kalimat yang menyatakan generators atau kebenaran umum yaitu the sun is hot, matahari panas. A cow has 4 legs, sapi punya 4 kaki. Contoh kalimat yang menyatakan habit routines atau kebiasaan dan rutinitas yaitu we sleep every night, kita tidur setiap malam. I always do my homework, aku selalu mengerjakan PR-ku. Contoh selanjutnya yang menyatakan situasi tetap atau cenderung permanen yaitu she lives in Indonesia, dia tinggal di Indonesia. I am the teacher, aku seorang guru. Tempat tinggal dan pekerjaan adalah keadaan atau situasi yang cenderung tetap atau tidak berubah dalam waktu yang cepat. Adverbs of frequency are often used with the simple present tense. Adverb of frequency sering digunakan dengan simple present tense. Apa itu adverb of frequency? Itu adalah kata keterangan. Adverb frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu tindakan atau kegiatan dilakukan. Contoh dari adverb frequency adalah once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, a million times, 1.000.000 kali. Every morning, setiap pagi, every night, setiap malam, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Kemudian ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely atau seldom artinya jarang, dan never artinya tidak pernah. The verb form of simple present tense. Selanjutnya kita bahas pola kalimat dari simple present tense. Pola kalimatnya dibagi menjadi 2 kalimat. Yang pertama, kalimat verbal atau verbal sentence, dan pola kalimat nominal atau nominal sentence. Apa itu kalimat verbal sentence atau nominal sentence? Nah, untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris, setidaknya itu harus ada subjek dan ada verb atau kata kerja. Subjek itu adalah pelaku atau orangnya. Contoh ada I, artinya itu aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it, dia untuk hewan atau benda. Sedangkan verb, kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya adalah sleep artinya tidur, eat artinya makan,
Drink artinya minum, study artinya belajar, play artinya bermain. Sekali lagi, dalam kalimat bahasa Inggris setidaknya harus ada subjek dan verb. Sekarang coba kita lihat kalimat dalam bahasa Inggris. Aku tidur setiap malam. I sleep every night. I adalah subjek, sleep adalah verb atau kata kerja. Nah, itu adalah contoh kalimat dari verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja asli. Di sini kita menggunakan sleep yang merupakan verb. Nah, sekarang untuk kalimat nominal atau nominal sentence. Contohnya, jika kita ingin membuat kalimat aku senang, akan kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Aku senang. I senang, happy. Apakah kalimatnya I happy? Nah, kalimat ini tidak tepat karena tidak ada verb atau kata kerja. I itu subjek, happy itu bukan kata kerja, melainkan kata sifat atau adjektif. Maka supaya kalimat ini menjadi lengkap, kita butuh kata kerja bantu. Nah, kata kerja yang kita butuhkan adalah to be. Untuk to be present ada it, am, are. Karena subjeknya I, maka menggunakan am. Jadi kalimatnya yang tepat adalah I am happy. Aku senang, bukan I happy. Jadi di sini I subjek dan am adalah verb atau kata kerjanya. Jadi kesimpulannya, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli dan kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bantu, yaitu to be. Selanjutnya, kita akan membahas pola kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu verbal sentence atau kalimat verbal. Pola kalimatnya untuk positive forms atau bentuk positif diawali dengan subjek, kemudian ditambah verb 1 atau verb 1 plus s atau es. Jadi ada yang menggunakan verb 1 dan ada yang menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Bagaimana penggunaannya? Untuk subjek I, you, they, we, maka menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Sedangkan jika subjeknya adalah he, she, atau it, maka menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Contohnya, jika subjeknya I, you, they, dan we, kata kerja drink yang artinya minum, kita ubah menjadi drinks. Ditambahkan s di belakangnya jika subjeknya adalah he, she, atau it. Kemudian, pay artinya membayar, berubah menjadi pays. Ditambah s di belakangnya. Kemudian study menjadi studies. Nah, untuk kata yang berakhiran konsonan y, maka kita ubah menjadi huruf i dan baru kita tambahkan es, jadi study menjadi studies. Untuk pay kita tidak tambahkan es, cukup kita tambahkan s karena pay berakhiran vokal y, bukan konsonan dari y. Selanjutnya ada teach menjadi teaches. Kata-kata lainnya yang berakhiran ch, sh, ss, dan x, perubahannya adalah ditambahkan es. Kemudian ada kata kerja yang perubahannya tidak beraturan.
ada do, go, dan have. Do menjadi does, go menjadi goes, dan have menjadi has jika subjeknya he, she, atau it. Selanjutnya, untuk berbentuk negatif, yaitu ada subjek plus don't atau doesn't, kemudian ditambah verb one. Don't itu singkatan dari do not, dan doesn't singkatan dari does not. Jika subjeknya I, you, they, dan we, maka gunakan don't. Dan jika subjeknya he, she, dan it, gunakan doesn't. Jadi, I don't, you don't, they don't, we don't, he doesn't, she doesn't, dan it doesn't. Selanjutnya, untuk question forms atau bentuk kalimat tanya, diawali dengan do atau does, kemudian subjek, kemudian verb one, dan jika subjeknya I, you, they, dan we, maka gunakan do. Dan jika subjeknya he, she, it, gunakan does. Jadi, do I, do you, do they, do we, does he, does she, dan does it. Selanjutnya, contoh kalimatnya. Contoh kalimat positif yaitu they study English every week. Artinya, mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu. Contoh kalimat negatif yaitu they don't study English every week. Artinya, mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Selanjutnya, contoh kalimat tanya yaitu do they study English every week? Artinya, apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu? Nah, kemungkinan jawabannya ada dua, yaitu yes, they do, atau no, they don't. Artinya, ya, mereka belajar, atau tidak, mereka tidak belajar. Contoh selanjutnya, kita ubah subjeknya menjadi Salsa. Kalimat positif, Salsa studies English every week. Artinya, Salsa belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kemudian, untuk kalimat negatif yaitu Salsa doesn't study English every week. Artinya, Salsa tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Selanjutnya yaitu kalimat tanya. Does Salsa study English every week? Artinya, apakah Salsa belajar bahasa Inggris setiap minggu? Kemungkinan jawabannya ada dua, yaitu yes, she does, atau no, she doesn't. Artinya, ya, dia belajar, atau tidak, dia tidak belajar. Di sini kita menggunakan she karena kata ganti Salsa adalah she, yang berarti dia perempuan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.